7 presenter, 7 pemakalah dengan 7 judul. Di sini kita sudah bertemu dengan mereka semua yang luar biasa. Kita akan menyimak, memperhatikan dengan seksama apa yang mereka sampaikan. Masing-masing narasumber akan menyampaikan baik hasil penelitian mereka atau apapun itu selama masing-masing mendapat waktu maksimal 10 menit. Kita mulai saja. Pemakalah yang pertama atas nama Ade Ida Indrayani dengan judul makalah Aspek Surrealisme dalam Novel Malak karya Erwin Edia. Dipersilakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adida Indriani. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai makalah yang saya tampilkan, yaitu aspek surrealisme dalam novel Malak karya Erwin Edia. Seharusnya saya dengan Bapak Zainul, jadi saya mohon. Ya, jadi pertama, mengapa novel ini yang saya pilih sebagai bahan penelitian saya? Karena ini bukunya, judulnya Malak. Buku ini penulisnya yaitu Erwin Edia. Menurut saya cocok dengan bahan penelitian saya, yaitu mengenai surrealisme. Jadi, novel ini bercerita tentang makhluk malak dengan genre spiritual romance yang menceritakan tentang malak yang dianggap seperti sosok yang selalu menasihati tokoh Rena dan Neil. Dalam sosok makhluk malak digambarkan sebagai sosok yang tak kasat mata, yang bisa berpindah-pindah tempat hanya dengan sekejap mata. Jadi malak dalam novel ini digambarkan seperti sosok malaikat yang bisa membaca masa depan. Lalu mengapa di situ novel ini saya pilih lagi? Yaitu karena novel ini beraliran surrealisme, yang dimana malak ini memiliki ciri yang irasional dan bermain dengan imajinasi. Untuk mencapai dunia yang sepernyata dengan ungkapan yang irasional tersebut, surrealisme memiliki kontribusi yang terhubung dengan alam pikiran bawah sadar seniman. Makna surrealis sendiri disajikan dalam novel yang membuat pembaca melakukan rekreasi seperti di dalam dunia hayalan. Lalu, mengapa novel ini yang saya pilih lagi? Karena menurut saya novel ini menggambarkan sebuah karya sastra yang mengangkat budaya lokal di Kalimantan Selatan. Jadi Malak ini merupakan sebuah karya yang mengangkat tentang budaya di Kalimantan Selatan. Budaya Kalimantan Selatan ini cukup religi yang digambarkan pada latar budaya masyarakat seperti pada tokoh yang bernama Neil Ihsan, yang pada latar sosial budayanya itu berasal dari kampung dalam pagar, di mana kita tahu kampung dalam pagar itu ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Gitu. Kampung dalam pagar tersebut dikenal sebagai kampungnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni sosok ulama kita yang terkenal dan karismatik. Gitu. Dan selanjutnya lalu ada aliran surrealisme. Mengapa saya memilih aliran surrealisme? Karena topik ini ada 2 poin, yaitu tentang masyarakat dan mitos, lalu Sigmund Freud.
Jadi yang pertama tentang masyarakat dan mitos, di mana bahwa topik ini mengarah pada sesuatu hal yang berada di luar logika manusia dan menjadi hal yang cukup menarik dan dihadirkan di era modern saat ini, yaitu tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat seperti kepercayaan budaya bahwa masyarakat itu masih mempercayai tentang makhluk halus, makhluk gaib, gitu. Lalu teori Sigmund Freud itu adalah tokoh yang sangat berperan penting dalam ilmu psikologi. Nah, aliran surrealisme, tentunya seniman surrealisme sendiri, selalu memakai kajian psikoanalisis Freud itu banyak yang menggunakan landasan beliau gitu. Lalu ada metode penelitian yang saya gunakan dalam novel Malam. Yang pertama saya menggunakan metode deskripsi kualitatif. Lalu saya menggunakan textual analysis atau analisis teks dan pendekatan kualitatif. Lalu pengumpulan datanya saya menggunakan teknik studi pustaka. Dan sumber yang dikaji yaitu kutipan kata, kalimat, dan ungkapan yang terdapat dalam novel. Nah, jadi itu bahan penelitian saya. Lalu ada hasil penelitian. Hasil penelitiannya saya tentang aspek surrealisme terkait novel Malam karya Evin Adia yang menghasilkan dua hasil, yaitu pertama isu sosial dan yang kedua pemaknaan budaya dan agama. Yang pada poin pertama tentang isu sosial itu muncul melalui gambaran tokoh Malam dalam novel yang mengisahkan tentang makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata namun bisa hidup secara berdampingan dengan manusia biasa. Sosok Malam dalam novel digambarkan seperti seorang malaikat yang bisa bepergian dan berpindah tempat dengan sekejap. Poin kedua yaitu pemaknaan budaya dan agama. Kehadiran tokoh Malak dalam kehidupan yaitu untuk mendampingi tokoh Nail dan Rena. Malak dianggap sebagai sosok penasihat dalam kehidupan mereka berdua. Nah, dari itu kehadiran Malak itu kita percayai dalam novel itu sudah ada sejak pertama kali penciptaan Adam dan Hawa. Hal ini sesuai dengan pemaknaan budaya dan agama yang diyakini oleh masyarakat. Lalu ada pembahasannya mengenai isu-isu sosial terkait tokoh dalam novel. Nah, jadi di dalam novel ini saya menyimpulkan dapat poin-poin mengenai isu, yaitu berkaitan dengan masyarakat yang menyukai hal-hal yang sifatnya gaib dan mistis, lalu suasana yang seperti mimpi itu digambarkan dalam novel, lalu tokoh dalam novel yang surrealis dan imajinatif dan pemikiran metaforis. Pembahasan yang kedua yaitu pemaknaan agama dan budaya terkait novel. Yang pertama, kehadiran tokoh yang diyakini sudah ada sejak pertama kali penciptaan Adam dan Hawa tadi, lalu menggambarkan suasana kebudayaan khas Martapura, Kalimantan Selatan, berisi juga tentang rumah adat khas Banjar, dan poin yang terakhir yaitu tentang perihal cinta makhluk dan Tuhan. Nah, ini kesimpulannya tadi dari saya. Aspek surrealisme pada novel Malam ini dilatar belakangi dan didukung oleh masyarakat yang masih mempercayai suatu hal yang sifatnya gaib dan berhubungan dengan hal mistis. Dari penelitian diperoleh hasil yang memunculkan isu sosial dan pemaknaan terkait agama dan kebudayaan. Ya, itu tadi pemaparan dari saya. Salah hilapnya dan kurangnya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.